Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Maimun selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama dan juga teman-teman kelas C yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi ini dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Saya Nurhalisa Laila Halil sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini sampai selesai. Dan mari langsung saja kita ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Alfiansyah, biasa dipanggil Erik. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hubungan antara budaya dan jiwa keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Budaya dan agama merupakan dua pilar penting dalam kehidupan manusia yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kepribadian, perilaku, dan cara pandang seseorang terhadap dunia. Budaya mencerminkan sistem nilai, moral, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Sementara itu, agama adalah sistem keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam praktiknya, budaya dan agama tidak hidup dalam ruang lingkup yang terpisah, melainkan saling bertautan dan membentuk pola hidup yang khas bagi setiap masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, penghormatan kepada orang tua seringkali dipadukan dengan ajaran agama tentang berbakti kepada orang tua sebagai bentuk ibadah. Dalam hal ini, budaya menjadi sarana yang memperkuat pesan-pesan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai spiritual sejak usia dini. Di sisi lain, budaya juga menyediakan wadah bagi ekspresi jiwa keagamaan. Tradisi keagamaan yang dilakukan secara kolektif seperti perayaan hari besar agama, ritual adat, dan bentuk-bentuk kesenian bernuansa religi. Misalnya, pelaksanaan Maulid Nabi tidak hanya diisi dengan pembacaan sholawat, tetapi juga disertai dengan prosesi budaya seperti arak-arakan, pembagian makanan, hingga pertunjukan seni lokal. Namun, hubungan antara budaya dan agama juga dapat menimbulkan ketegangan jika tidak ada keseimbangan yang proporsional. Beberapa tradisi yang diwariskan secara turun-temurun kadang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti praktik syirik, tahayul, atau bentuk penghormatan berlebihan kepada benda-benda tertentu. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan sikap kritis dari masyarakat untuk memilah mana aspek budaya yang dapat mendukung kehidupan beragama dan mana yang perlu dikaji ulang atau ditinggalkan. Dengan demikian, hubungan antara budaya dan jiwa keagamaan sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Keduanya memiliki potensi untuk saling menguatkan jika dikelola dengan bijaksana. Mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Anggraini sebagai pemateri 2. Izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk budaya lokal yang memengaruhi praktik keagamaan. Budaya lokal memainkan peran penting dalam memengaruhi praktik keagamaan masyarakat. Berbagai tradisi seperti upacara adat, seni pertunjukan, arsitektur tempat ibadah,
dan pola komunikasi sosial sering berintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Membentuk identitas keagamaan yang khas di setiap daerah. Contoh pengaruh budaya lokal terhadap praktik keagamaan antara lain. Yang pertama yaitu upacara tradisional. Contohnya seperti kenduri atau selamatan, yang meski merupakan tradisi budaya sering disertai doa-doa keagamaan, pembacaan ayat Al-Quran, dan tausiah. Yang kedua, seni pertunjukan seperti wayang kulit, dan wayang kulit juga mengajarkan nilai moral dan spiritual dari ajaran agama. Sementara pencaksilat di Sunda mengajarkan nilai religius. Yang ketiga yaitu arsitektur tempat ibadah, seperti masjid dengan desain khas seperti atap tumpang tiga di Jawa, menunjukkan integrasi budaya dan agama dalam ruang sakral. Namun beberapa tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama seperti sesajen atau ritual mistik perlu dikaji dengan bijak. Materi yang ketiga yaitu pengaruh positif terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Budaya dapat memperkuat perkembangan jiwa keagamaan melalui yang pertama sosialisasi nilai-nilai spiritual. Sejak dini, budaya memperkenalkan nilai moral dan etika dalam berakar pada agama, seperti kejujuran dalam tolong-menolong. Yang ketiga yaitu ekspresi keagamaan, upacara adat yang menggabungkan unsur keagamaan seperti tahlilan atau yasinan, memperkaya pengalaman spiritual dan mempererat ikatan sosial. Yang ketiga yaitu dakwah melalui kesenian. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan lewat seni tradisional seperti tembang atau wayang dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Budaya juga membantu menjaga kontinuitas nilai-nilai religius di tengah pengaruh global yang dapat menguncang moral masyarakat. Secara keseluruhan, budaya yang selaras dengan agama memperkuat jiwa keagamaan dan membantu menjaga keseimbangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalahid Wahyu sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, dampak negatif budaya terhadap pemahaman dan praktik ajaran agama. Meskipun budaya memiliki peran positif dalam memperkuat jiwa keagamaan, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya juga dapat membawa dampak negatif terhadap pemahaman dan praktik ajaran agama. Selain satu dampak negatif yang cukup umum adalah munculnya praktik sinkretisme, yaitu campuran antara ajaran agama dengan tradisi budaya yang tidak memiliki dasar dalam doktrin agama tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat terhadap menjalankan meskipun bertentangan dengan prinsip keimanan. Contohnya dalam ritual pemberian sesajen kepada roh leluhur atau tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat. Selain itu, budaya juga dapat mempengaruhi cara seorang memahami nilai-nilai agama secara sempit atau bahkan keliru. Misalnya dalam budaya patriarki yang sangat kental ajaran agama tentang kepemimpinan.
terhadap perempuan. Dampak negatif lainnya adalah terjadinya formalitas dalam beragama, di mana masyarakat lebih menenangkan simbol-simbol budaya keagamaan daripada memahami makna sebenarnya. Misalnya, menggunakan pakaian religius atau partisipasi dalam nilai keagamaan. Budaya juga dapat menghambat proses pembaruan pemikiran dalam agama jika masyarakat tidak fanatik terhadap warisan budaya yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini ketika budaya dianggap sakral tak boleh dikritisi. Maka dari itu penting bagi setiap individu, kelompok, masyarakat juga memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi budaya lokal. Budaya seharusnya dipandang kritis, dipandang sebagai bagian dalam kekayaan sosial yang bisa memperkuat nilai-nilai agama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan kita sudah mendengarkan semua materi dari pemateri, maka saya Nurhalisa Laila Halil sebagai moderator pamit undur diri dan akan mengakhiri diskusi ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.